Oke, hari ini kita bakal bongkar nih, gimana sih sains di balik semua kebiasaan kita. Dari yang paling simpel kayak sikat gigi, sampai yang bikin kita nggak bisa lepas dari HP. Yuk, kita mulai. Coba deh perhatiin. Pas dengar suara notifikasi, tangan kita tuh gerak sendiri kan, ngambil HP. Seringnya bahkan sebelum kita sadar kita lagi ngapain. Nah, itu bukan kebetulan loh. Ada sains psikologi yang kuat banget di belakangnya. Jawabannya, itu ada di sebuah aliran psikologi yang namanya behaviorisme. Anggap aja ini semacam buku manual gitu buat ngertiin kenapa sih kita ngelakukan hal-hal yang kita lakuin dan gimana kebiasaan itu bisa terbentuk. Intinya gini deh, kaum behavioris itu nggak peduli kenapa Anda pengen ngopi. Yang penting buat mereka adalah faktanya. Tiap jam 8 pagi, itu stimulusnya, Anda pasti jalan ke dapur dan bikin kopi. Nah, itu responsnya. Jadi fokusnya cuma ke aksi yang bisa dilihat mata. Para behavioris zaman dulu itu bahkan nyebut pikiran kita sebagai kotak hitam. Nggak usah coba-coba dibuka, katanya. Fokus mereka cuma satu. Apa pemicunya, terus apa aksinya. Ada stimulus masuk, ada respons keluar. Udah, sesimpel itu. Nah, cerita ini semua tuh dimulainya bukan di lab psikologi yang canggih loh, tapi justru dari pengamatan yang sederhana banget ke anjing-anjing yang lagi kelaparan di Rusia. Yuk, kita kenalan sama Pavlov. Disinilah keajaiban dimulai. Si Ivan Pavlov ini nunjukin yang namanya pengkondisian klasik. Gini caranya, dia pasangin stimulus yang tadinya netral, misalnya suara lonceng sama makanan. Diulang terus, lonceng bunyi, kasih makan. Hasilnya, lama-lama anjing-anjing itu ngiler cuma gara-gara dengar suara loncengnya doang, bahkan pas makanannya nggak ada. Jadi, respons alaminya itu kayak pindah ke pemicu yang baru. Mirip banget kan kayak kita yang tiba-tiba lapar pas dengar suara pecch. Dari eksperimen ini, kita dapat 4 konsep penting. Yang pertama, akuisisi. Ini fase awal pas si anjing baru ngeh kalau lonceng itu artinya makanan. Terus, ada generalisasi. Anjingnya mungkin jadi ngiler juga pas dengar bel pintu, soalnya suaranya kan mirip-mirip tuh. Nah, kebalikannya adalah diskriminasi, yaitu pas si anjing belajar, oh cuma suara lonceng yang ini yang artinya dapat makan. Dan yang terakhir, kepunahan. Kalau loncengnya bunyi terus tapi makanannya nggak pernah datang, ya lama-lama anjingnya juga bakal berhenti ngiler. Oke, ngiler kan refleks alamiah. Tapi gimana kalau perilakunya itu bukan refleks? Gimana cara kita belajar ngelakuin sesuatu yang benar-benar baru? Nah, untuk jawab ini, kita pindah ke seorang psikolog Amerika, Edward Thorndike, yang dibantu sama beberapa kucing. Jadi, Thorndike ini masukin kucing ke dalam kotak teka-teki. Di luar kotak, ada makanan enak sebagai hadiah. Awalnya, si kucing panik dong, nyakar sana-sini. Terus, nggak sengaja, dia keinjek tuas yang ngebuka pintu. Ceklek! Dia bisa keluar dan dapat makanan. Coba tebak apa yang terjadi di percobaan berikutnya. Si kucing jadi makin cepat nemuin tuas itu. Dia belajar lewat trial and error. Dari pengamatan ini, Thorndike ngerumusin 3 hukum belajar. Tapi yang benar-benar jadi game changer itu adalah hukum efek. Idenya simple banget tapi dampaknya luar biasa. Setiap perilaku yang hasilnya enak, menyenangkan, kayak dapat ikan tadi, pasti bakal lebih sering diulangi lagi. Sebaliknya, kalau hasilnya nggak enak, ya perilakunya bakal makin jarang dilakuin. Nah, berangkat dari ide-ide ini, muncullah B.F. Skinner. Dia ini yang nyempurnain semuanya jadi sebuah sistem yang super lengkap buat ngebentuk perilaku, namanya pengkondisian operan. Disinilah semuanya jadi jauh lebih aplikatif buat kehidupan kita. Skinner bikin satu pemisahan yang krusial banget. Ingat ya, penguatan atau reinforcement itu tujuannya selalu untuk memperkuat sebuah perilaku. Mau itu ngasih pujian, itu penguatan positif. Atau ngilangin tugas yang nyebelin, itu penguatan negatif. Dua-duanya bikin perilaku baiknya makin sering muncul. Nah, sebaliknya, hukuman tujuannya selalu untuk melemahkan perilaku. Jadi, intinya pengkondisian operan ini ngebuktiin satu hal, konsekuensi itu adalah rajanya. Apa yang terjadi setelah kita bertindak, itulah yang jadi pendorong paling kuat buat perilaku kita di masa depan. Kita ini pada dasarnya kayak mesin yang terus-terusan belajar dari hasil perbuatan kita sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya, teori ini kan udah tua banget ya, umurnya udah seabad lebih. Apa masih relevan di zaman sekarang? Nggak bisa dipungkiri, kekuatan behaviorisme itu nyata, sangat efektif buat terapi, misalnya ngatasin fobia, atau buat ngebentuk kebiasaan baik. Tapi, kelemahannya juga jelas banget. Teori ini cuma bisa jelasin apa yang kita lakuin, tapi dia angkat tangan kalau ditanya kenapa kita bisa ngerasa sedih, jatuh cinta, atau punya cita-cita. Dunia batin kita, pikiran dan perasaan, itu sama sekali nggak kesentuh. Tapi jangan salah. Walaupun ada kekurangannya, prinsip-prinsip behaviorism ini justru ada di mana-mana dan aktif banget ngebentuk dunia kita sekarang. Coba deh pikirin, sistem poin di coffee shop langganan Anda, tombol like di media sosial,
medali pencapaian di aplikasi lari. Itu semua sengaja dirancang buat ngebentuk perilaku kita. Nah, sekarang Anda udah tahu dasarnya, coba deh perhatiin sekitar. Anda bakal mulai sadar ada kekuatan-kekuatan tak terlihat ini bekerja. Kita balik lagi ke soal notifikasi HP di awal tadi. Suara ting itulah lonceng Pavlov versi modern kita. Perasaan senang atau lega pas lihat notifikasi baru, itu hadiah kecil dari Skinner. Semuanya itu didesain, bukan kebetulan. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda. Coba deh perhatiin, di mana lagi Anda ngelihat behaviorism ngebentuk dunia Anda sehari-hari.